Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi sudah saya share semua di Sunan ya, materi pertama sampai sebelum UTS. Nah, hari ini saya mau mereview aja materi-materi yang nantinya akan saya ujikan di UTS. Nah, pertama ada analisis sumber dan penggunaan dana. Nanti Anda masing-masing sudah punya laporan keuangan ya, namun nanti ada soal dari saya sendiri, di mana Anda nanti wajib mendownload laporan keuangan tersebut, kemudian Anda analisis sesuai dengan pertanyaan dari saya, nanti akan saya ulas. Kemudian ada manajemen modal kerja, dan juga sudah ada tugas untuk menghitung ROI, macam-macam itu ya. Nah, nanti ada satu kasus, satu laporan keuangan yang diminta ada bagaimana cara menyusun laporan penggunaan dan sumber dana, kemudian berapa ROI-nya, bagaimana analisisnya. Nah, itu akan saya urai urut dari pertama ya. Ini saya mau share screen dulu untuk ya. Saya contohkan dulu di sini. Saya mau masuk ke IDX dulu untuk laporan keuangannya supaya nanti bisa kita analisis. Ya. Laporan keuangan itu saya contohkan aja deh, misalnya saya pakai Mahaka Media tahun 2019 tahunan, saya cari. Oke. Ya. Laporan keuangan yang sudah Anda download ini berarti harus Anda analisis. Nah, analisis sumber dan penggunaan dana itu kan berarti Anda menggunakan data laporan posisi keuangan konsolidasian atau laporan dulu kalau sebelum diganti laporan posisi keuangan adalah neraca ya. Di sini Anda harus punya dua data, 2 tahun, tahun sebelum dan tahun sesudah. Kalau mau menganalisis yang tahun 2019, berarti Anda harus punya data 2018. Sebenarnya tahun 2020 itu terakhir upload ya berarti Maret atau April ya. Kalau nggak salah sekitar 90 sampai 120 hari, saya lupa ininya ya, jangka waktunya. Nah, karena yang terbaru ini adalah 2019. Untuk analisis sumber dan penggunaan dana, masih saya ingatkan lagi, Anda jangan salah ketika menganalisis ini suatu kenaikan atau suatu penurunan. Jadi 2009, jadi bacanya adalah dari 2018 ke 2019. Itu suatu kenaikan atau penurunan. Dan Anda juga masih ingat ketika belajar laporan sumber dan penggunaan dana itu kan ada tabel, di mana tabelnya Anda harus hafal, dan ini tabelnya kan. Aktiva itu turun itu berarti sumber, aktiva naik berarti penggunaan, dan ini harus Anda hafalkan. Setelah ini Anda pegang, baru Anda membuat tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Laporan sumber dan penggunaan dana. Oke. Ya, ini. Ini baru laporan posisi keuangannya ya. Oke. Ya, ini berarti Anda bikin arahnya seperti ini. Dan ini Anda harus bisa mengerjakan tugas saya ini dalam waktu saya kasih dari Anda jam berapa ini kalau kelas C? Jam 8 ya? Dari jam 8 sampai setengah 11 kalau kelas C. Jadi 2,5 jam, perhatikan. Nanti saya minta Anda mengerjakannya nanti menggunakan Excel, jadi untuk mempermudah Anda. Kan ini bentuknya PDF nanti Anda download. Ubahlah ke dalam Excel. Setelah Anda ubah ke dalam Excel, barulah Anda bikin tabulasinya, Anda analisis, arah perubahannya apa, positif atau negatif. Dia masuk ke sumber atau masuk ke
penggunaan. Dan yang paling penting ya, tahap akhirnya ini harus sinkron, harus imbang antara sumber dan penggunaannya. Kalau sumber dan penggunaannya itu tidak sinkron, itu berarti pekerjaan Anda keliru dan Anda harus menelusur kembali kesalahan Anda di mana. Ya, perlu diingat yang dikurung-kurung itu berarti kebalikannya ya. Contoh yang dikurung itu cadangan ya. Cadangan itu naik, ini cadangan untuk apa ya? Cadangan aset ya. Ini kan dikurung ya. Kenaikan cadangan itu merupakan suatu sumber. Padahal kalau kenaikan aktiva itu kan penggunaan ya. Karena ini kebalikannya, maka dia di sisi sumber. Gitu. Nah itu durasinya 2,5 jam. Anda harus mendownload sebuah laporan keuangan dan laporan keuangannya apa? Nanti akan saya tentukan ketika di ujian. Kemudian Anda download, Anda masukkan ke dalam Excel, kemudian Anda analisis, hasil akhirnya sumber dan penggunaannya harus sinkron, barulah Anda buat tabel seperti ini, tabel sumber dan tabel penggunaan. Berarti 2 langkah tadi ya, baru Anda analisis. Ya. Oke, itu sumber dan penggunaan. Soalnya seperti itu. Kemudian soal yang selanjutnya, saya masuk ke materi yang selanjutnya di manajemen modal kerja. Nah ini, manajemen modal kerja itu dibagi menjadi 2, manajemen modal kerja neto dan modal kerja bruto. Nah ini nanti juga harus Anda analisis. Modal kerja neto, ini saya kasih warna ya. Saya kasih warna merah. Modal kerja neto adalah aset lancar dikurangi dengan liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek. Nah, caranya gimana? Anda lihat dari PPT yang sudah Anda buat. Atau kok PPT? Excel yang sudah Anda download ya. Coba saya minta Mbak Deva. Mbak Deva Fitri. Ya. Ini saya kan punya data ya, Mbak ya. Ya. Tadi perusahaannya apa, Mbak? Nama perusahaannya saya download ini. PT Mahama Media. Mahaka Media. Mahaka Media. Ya, Mahaka Media ini Anda diminta untuk menghitung berapa ROI-nya. Berapa ROI-nya? Belum. Berapa modal kerja netonya? Bisa nggak, Mbak, Anda menghitungnya? Rumusnya apa modal kerja neto tadi? Maaf Bu, saya baru bergabung. Oke, ganti. Mbak Yusfiuna. Iya, Bu. Coba dibacain, Mbak. Rumusnya modal kerja neto apa, Mbak? Aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Ya, diingat ya. Aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek atau utang jangka pendek ya. Oke. Iya. Kita kembali ke PDF tadi ya. Ya. Rumusnya apa? Ulangi lagi, Mbak. Aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Nah, aset lancarnya tahun 2019 berapa, Mbak? 137 miliar 86 juta 972.273. Oke, ini ya. Iya. Oh, ini harus di-download dulu berarti. Karena nggak bisa saya copy paste. Oke. Mana tadi ya? Ini ya, 137 sekian ya. Iya. Oh, masih tidak mau berarti. Oke.
137 ini ya. Oh, nggak ada kopinya ya? Nggak ada ya? 137.086. Ini saya pindah aja. 137.086 972 273. Ini tadi keterangannya apa, Mbak? Namanya apa ini? Mbak? Aset lancar. Aset lancar, oke. Pakai accounting aja. Yang kedua, setelah Anda mengetahui aset lancarnya, kemudian Anda harus mencari apa, Mbak? Liabilitas jangka pendek. Ya, liabilitas jangka pendek. Liabilitas itu sisi aktiva apa sisi pasiva? Pasiva. Pasiva, kita cari ya. Ini kan aset. Ya. Jangka pendeknya yang mana, Mbak? 173.314.790.637. Oke. 173. Tulis ini ya, 173.314 790 637. Benar ya, kayak gini ya? Ya. Ya. Terus cara mencarinya gimana, Mbak? Modal kerja neto. Diapain ini berarti? Ditambah apa dikurang, Mbak? Dikurang. Dikurang. Benar. Dikurang apa ditambah? Dikurang. Dikurang. Dikurang apa ditambah? Kita lihat lagi ya. Aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek. Ya, dikurang berarti ya. Hasilnya positif apa negatif? Negatif. Artinya apa kalau ini hasilnya negatif? Suatu hal yang baik atau suatu hal yang buruk ketika modal kerjanya itu negatif? Buruk. Buruk. Kenapa? Kenapa buruk, Mbak? Karena modalnya kurang, Bu. Modal apanya yang kurang? Modal kerja. Iya. Artinya gini, Anda punya aset hanya 130 M, ya kan? Tapi utang Anda 170 M. Kira-kira gimana nih? Iso bayar utang nggak kira-kira? Gimana Mbak Yus? Fiuna? Bisa nggak bayar utang? Asetmu cuma 130, tapi utangnya itu lebih tinggi, 170. Mampu nggak dia membayar utang dalam waktu yang segera? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Dan itu harus Anda analisis. Yang bagus itu modal kerjanya positif apa negatif berarti? Positif. Positif. Secara gampangannya kan gini, setiap 1,37 rupiah aset Anda, maka Anda punya utang 1,73 rupiah. Kan nggak match ya? Masa punya asetnya cuma 1,3 tapi utangnya 1,73. Itu suatu hal yang harus diperhatikan karena ketika Anda tidak bisa memanage, ya perusahaan Anda bisa saja nanti mengalami kerugian atau tidak bisa membayar utang dalam waktu yang singkat.
Paham ya, Mbak? Oke. Ya, Bu, paham. Bisa nulis di chat ya nama sama NIM-nya. Sekarang Mbak Deva Fitri. Tuh, yang tadi saya minta Mbak Deva Fitri lagi. Oke, berarti sudah mengikuti kan tadi? Untuk yang neto, model kerja neto? Paham nggak? Ya, Bu. Nah, sekarang bacain Belum. yang model kerja bruto, Mbak. Model Model kerja bruto. bruto merupakan investasi perusahaan dalam aset lancar. Pada umumnya ketika Stop. akuntansi Kata kuncinya apa ini? Hampir semua. Tapi nggak Model kerja bruto sama dengan kamu di mana sih, Mbak ini? di kampus, Bu. Iya. Ini sama dengan apa? Berarti model kerja bruto sama dengan Investasi aset lancar, Bu. ya, aset lancar kan ya? Aset lancar kan ya? Oke. Aset lancar Iya. itu yang mana, Mbak? Tunjukkan yang mana aset lancarnya. Aset lancar yang jumlahnya atau apanya, Bu? Kan saya pertanyaannya aset lancar, Mbak. Berarti Anda nggak ngikutin. Kalau Anda ngikutin pasti tahu. Tadi Mbak Yusfiana juga sudah menjelaskan, no? Oke, mungkin ganti Mbak Dana. Mbak Dana tadi sudah tak tanya belum ya? Belum. Oke. Mbak Dana tadi model kerja bruto, nama lainnya apa, Mbak? Aset lancar. Investasi aset lancar. Coba tunjukkan yang mana berarti. 137 086 972 273. Oke, coba bacaan yang benar. Anak akuntansi pasti harus bisa membaca angka ini. 1 miliar 3 1 mili 1 Ayo. 137 miliar 86 juta 972 273.000. Ada ribunya belakangnya. Ayo, Rupiah. anak akuntansi lo baca ini kok susah sekali. Ayo ulangi lagi. 137 miliar 86 juta 972.273 rupiah. Nah, itu baru anak akuntansi. Ya. Jadi semuanya anak akuntansi itu harus paham, harus bisa membaca dengan baik ya, jangan 1, 2, 3, 4. Nah, itu namanya enggak membaca ya. Enggak membaca dengan baik karena akuntansi itu kan ada nominalnya, ada angkanya gitu. Oke. Paham ya berarti aset lancar? Gampang sekali ini. Jadi kalau Anda sudah paham model kerja bruto, artinya model kerja netonya pasti paham. Gitu. Saya lanjutkan lagi untuk yang selanjutnya. Ya, peran penting manajemen modal kerja. Untuk apa sih kita harus memanage modal kerja supaya nanti imbal hasil yang dihasilkan oleh perusahaan atau ROI-nya itu akan tinggi. Nah, ROI itu apa sih? Nah, coba ini saya minta yang lainnya ganti. Mbak Putri. NIM-nya 170 belakangnya. Mbak Putri? Ya, Bu. Ya, untuk menghitung ROI, sudah terlihat ya rumusnya ya?
Ya, Apa rumusnya, Mbak? laba neto dibagi total aset. Ya, artinya total aset ini adalah total secara keseluruhannya. Ada kas, ada piutang, persediaan, dan aset tetap. Nah, laba neto itu berarti Anda ambilnya dari laporan apa, Mbak? Laporan laba rugi. Laba rugi. Kalau yang ini total aset Anda ambilnya dari laporan? Laporan posisi keuangan. Ya, sudah Anda coba kemarin, Mbak? Sudah. Sudah. Oke, kita pakai soal ini deh. Laporan posisi keuangan. Oh, ini dulu. Laba neto dulu ya, Mbak? Ya. Yang mana ya? Laba neto ya? Masih ada lanjutannya enggak ini? Oke. Ya. Laba neto itu yang mana sih, Mbak? Ada enggak? Jumlah ada. Jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Nah, jumlah laba komprehensif tahun berjalan. Hasilnya yang mana, Mbak? 106 miliar 952 juta 8.610. Nah, ini dikurung artinya apa, Mbak? Kurang berarti rugi. Ya, padahal tadi rumusnya rugi atau laba? Laba. Ya, kalau perusahaannya mengalami kerugian, ya, maka maka ROI-nya tidak bisa dikerjakan. ROI-nya tidak bisa dihitung karena kan dia tidak dapat laba. Gitu. Sampai sini paham ya, Mbak? Jadi Anda Ya, cek dulu ini untung atau rugi. Kalau ini menunjukkan sebuah kerugian, ya. Jadi laba netonya itu bukan yang 106 ini, Mbak. Anda pakai ini rugi tahun berjalan. Nah, nanti juga jangan jangan keliru ketika mencari labanya yang mana. Iya, ini juga laba. Tapi dikurangi dengan ini dulu. Kepentingan non pengendali. Hasil akhirnya itu sebenarnya ini 44, bukan yang 106. Nah, sekarang Mbak siapa tadi yang saya minta? Putri. Mbak Putri, laporan keuangannya dicek kembali. Apakah untung apa rugi? Anda pakai perusahaan apa, Mbak? Perusahaan Cipta Selera Murni. Nah, dicek lagi. Punya Anda dikurung enggak? Kalau dikurung berarti Anda tidak bisa mengerjakan ROI-nya. Karena ROI itu kan menentukan kinerja perusahaan. Kalau dia menghasilkan laba yang tinggi, maka ROI-nya tinggi. Tapi ketika perusahaan itu rugi, maka ROI-nya negatif. ROI-nya tidak bisa dilakukan. Mohon di-mute ya. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Oke. Itu baru menentukan laba netonya. Ya kan? Laba netonya keliru, ya otomatis ROI-nya keliru. Gitu. Oke, saya minta coba Mbak siapa ini? Mbak Amelia, pakai laptop Mbak Amelia? Ya, Bu. Anda punya data laporan keuangannya? Punya. Sudah dibuka, Mbak? Ini Bu baru dibuka di HP. Buka di laptop bisa? Ya, Bu. Sudah siap? Bisa. Bentar, Bu. Saya minta untuk Anda yang share screen ya. Kalau contoh saya ini kan rugi. Kalau rugi, saya tidak bisa mencontohkan ROI-nya. Maka saya minta contoh dari teman-teman yang menghasilkan laba positif. Kalau saya kan rugi tadi, saya nggak bisa mencontohkan. Yang saya minta tadi Mbak siapa? Saya kok lupa.
Halo, Mbak. Halo. Atau mungkin Sebentar, Bu. siapa yang sudah siap nih? Bisa saya jadikan contoh, ya. Biar nanti ketika ujian Anda nggak keliru, gitu loh. Siapa ini? Boleh. Yang lainnya yang sudah siap. Oke, bisa misalnya Mbak Amelia belum siap? Mbak Galuh? Pakai laptop Mbak Galuh? Saya pakai HP, Bu. Oke, HP. Atau mungkin saya share yang contoh punya saya yang laporan laba rugi. Ini harus kas. Saya nggak mencontohkan ini. Silakan boleh yang lainnya. Yang bisa share screen, bisa saya bantu nanti bagaimana cara menyelesaikan. Saya, Bu. Oh iya, Mbak siapa? Sri Rezeki. Mbak Sri Rezeki, sebentar. Saya jadiin host ya. Nanti kalau sudah, saya ganti hostnya. Bentar. Baik, Bu. Mbak Sri Rezeki. Ya, Mbak. Sudah saya jadiin host, silahkan di-share screen. Bisa ya, share screen ya di bawah. Belum dijadikan host, Bu. Jadi tidak bisa. Sudah. Tadi bukan Sri Rezeki, Bu. Oh, Deva. yang saya jadiin host itu si Deva malahan ya. Sekarang Deva ganti. Oh, keliru tadi saya. Mbak Deva silahkan, Mbak Sri Rezeki dijadiin host, Mbak. Bisa kan? Mbak Deva. Wah, ini repot nih kalau si Deva. Bu, bentar. Yo, Mbak Sri Bentar, Bu. Rezeki. Iya, saya yang salah tadi berarti. Nggak bisa, Bu. Mbak, itu pojok kanan ya. Namanya Mbak Sri Rezeki itu kan ada titik-titik 3 toh. Klik. Make a host. Ayo. Atau mungkin saya aja deh, kembalikan ke saya aja. Tapi saya kok bisa share screen, Bu? Oh, sudah. Ya, ramai. Oh, aku sudah jadi host lagi. Mbak Sri Rezeki. Iya, Bu.
Oke, sudah silakan Mbak Sri Rezeki. Baik, Bu. Oke, rumusnya apa tadi Mbak? Laba neto ya. Tunjukkan yang mana laba netonya Mbak. Laba netonya kalau menurut saya itu yang ini. Itu dalam ribuan ya Mbak? 7.392.000. Ini dalam itu jutaan. Berarti bukan 7 Jadi 7 juta triliun. ya? 7 triliun ya? Iya. 7T. Jadi Iya. nanti ketika mau menganalisis, ya Anda harus perhatikan. Kalau memang satuannya ribuan, satuannya jutaan, tulis sesuai dengan aslinya. Gitu. Ini nama perusahaannya apa Mbak? Namanya PT Unilever Indonesia. Oh iya, jelas. Unilever itu kan memang asetnya luar biasa ya. Asetnya tinggi, Iya. maka dia penjualannya sampai 7T. Jutaan ya berarti ya? Iya. 7T. Oke. Ke bawah lagi, Mbak. Turunin lagi. Di bawahnya 7,3T. Habis. 7,3 T. Yang bagian laporan posisi keuangan Ya. atau perubahan ekuiti. Enggak, yang masih laporan kok. Laporan laba rugi aja. Kan kita butuhnya laporan laba rugi ya. Pelan-pelan. Coba pakai yang scroll bawah aja. Stop ya. 969 ini kan laba rugi per saham ya. Jadi laba komprehensif yang dapat diatribusikan ke entitas induk. Yang ini Mbak, 7, sekian ini. 7,90 itu, Bu. Iya. Kan ini masih ada lanjutannya lagi kan? Iya. Jadi itu laba komprehensif masuk ke laba neto. Iya, ini 7,09T ya. Iya. Iya, kan ini Mbak. Saya salah analisis. Ya, makanya saya minta untuk turun ke bawah karena mungkin di bawah itu masih ada lanjutannya lagi. Jangan keliru ya. Oke. Itu laba neto ya. Sekarang dibagi dengan total aset. Coba cek total asetnya yang mana? Total aset. Laporan apa kalau total aset berarti? Laporan posisi keuangan. Ya, silahkan. Cek. Total asetnya yang ini 20 triliun Coba digedein, Mbak. 649. Dibesarin. Oh, sebentar. Ya. Cukup. Yang ini, Bu. Angkanya sebut berapa? 20 triliun 649 miliar 371 juta. Oke, ya. Itu adalah total asetnya. Sudah Anda hitung, Mbak, berapa dibagi berapa berarti? Ini kan tugas kemarin kan ya? Iya. Iya. Berarti kan kalau saya itu salah analisis bagian laba netonya. Jadi Coba hasilnya Excelnya dibuka, Mbak. Oh, yang tadi dihitung ulang ya, Bu? Coba buka Excel. Oh, Excel. Bentar, Bu. Ini di close dulu. Di stop dulu share-nya, terus pakai Excel. Sehingga nanti kita akan ketahuan dapat untung berapa, asetnya berapa.
Kalau pakai Excel kan gampang. Iya. Karena laba neto itu kan net, artinya kan yang paling bersih ya. Oh, Bu, ini Excel-nya kelihatan belum? Di stop dulu, PDF-mu stop dulu, bisa. Nah, terus ulangi lagi, share screen yang Excel. Excel. Sudah, Bu. Baru loading. Ya, rumus yang tadi masukin Mbak, berapa dibagi berapa, baru kita analisis. Ya. Ya, yang tadi di copy paste, laba neto ya. Copy paste saja. Ya. Terus aset. Oke. Bandingkan ya, laba sama asetnya. Bagi Mbak coba. Laba di